Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngasih tips, aku mau sharing perlengkapan apa aja yang perlu kita bawa ke rumah sakit untuk mempersiapkan kelahiran si buah hati. Tapi sebelumnya aku mau ingetin kalian untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dan video aku biar YouTube channel aku semakin berkembang. Jangan lupa juga ditekan loncengnya. Terima kasih. Sebelum aku mulai, aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Calon mang, calon pap, calon parents dimanapun berada, pasti yang namanya menanti kelahiran buah hati itu bahagia banget. Dan pasti kita pengen banget ngasih yang terbaik untuk si buah hati. Termasuk dari pada saat dia dalam kandungan, itu nutrisinya dia, gizinya dia kan udah kita penuhi. Juga untuk pada saat proses kelahiran dan setelah melahirkan, itu persiapan untuk si baby itu pasti udah kita pikirin dari jauh-jauh hari. Kita udah belanja, beli baju, beli popok, beli bedong, beli apa, itu pasti udah semua udah kita pikirin kan. Nah kan kalian juga tahu kan, yang namanya kebutuhan bayi itu lucu-lucu banget. Semua pengen dibeli, semua pengen dipunya, semua pengen dikasih buat si babynya, pengen dicobain. Kan gemes banget ya ngelihat sepatu kecil-kecil gitu, ngelihat baju, ya ampun, aku ngerasain banget waktu aku persiapan mau lahiran kemarin. Tapi pada saat proses persalinan, kita tahu semua barang-barang lucu yang aduh itu pengen kita bawa, pengen kita cobain semua, itu nggak mungkin kita bawa ke tempat persalinan, ke rumah sakit, ke bidan, ke puskesmas, kemanapun. Itu nggak mungkin kalau kita bawa seabrek-abrek gitu kan. Apalagi kita di situ cuma beberapa hari. Dan biasanya ada kekhawatiran kalau nggak dibawa nanti ternyata perlu. Kalau misalnya kita bawa, ternyata nggak kepake, berat-beratin. Nah, jadinya mams, perlengkapan apa aja sih, persiapan apa aja yang perlu kita bawa ke rumah sakit? Beberapa tempat persalinan, beberapa rumah sakit itu mempunyai kebijakan yang berbeda. Kayak di tempat aku melahirkan, si rumah sakit tersebut menyediakan perlengkapan kayak pakaian, bedong, semua itu sudah disediakan dari rumah sakit. Aku cukup bawa pakaian untuk nanti pulang ke rumah aja. Yang perlu kita perhatiin, biasanya masa pemulihan si ibu sampai dengan dari selesai bersalin ya, sampai dengan pulang ke rumah adalah kurang lebih sekitar 3 hari. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan pakaian dan semua kebutuhan untuk 3 hari. Yang penting banget yang harus dibawa adalah yang satu itu pasti baju untuk si bayi. Terserah apakah mau baju setel atas bawah, ataukah mau jumper, ataukah apa, terserah, pokoknya dibawa untuk 3 hari. Terus selanjutnya itu bedong untuk 3 hari. Terus sarung tangan dan sarung kaki, juga topi. Kenapa? Karena si baby itu saat dia baru lahir ke dunia, dia masih beradaptasi dengan suhu sekitarnya. Sementara dulu waktu di dalam perut si ibu, dia itu kan hangat. Nah, makanya saat dia adaptasi dengan suhu sekitarnya, kita tetap berusaha untuk bikin dia merasa hangat. Terus juga yang gak kalah penting adalah selimut bayi. Untuk kayak beberapa rumah sakit juga kan mostly menggunakan AC, jadinya takutnya si bayi merasa kedinginan. Jadi walaupun udah pakai bedong, tetap kita selimuti lagi. Selanjutnya adalah popok bayi. Untuk popok bayi terserah kalian, apa kalian mau bawa yang popok kain atau kalian mau bawa yang popok instan, itu terserah senyamannya kalian aja. Juga perlu minyak telon kalau untuk yang mau. Kalau aku pribadi, aku sampai saat ini babyku aku kasih minyak telon, dan waktu di rumah sakit juga sama pihak rumah sakit sama bidan-bidannya dia juga dikasih minyak telon biar tubuhnya hangat. Jadi dia lebih tenang. Terus penting banget untuk bawa tisu basah dan tisu kering. Beberapa rumah sakit itu mensupport untuk ASI eksklusif. Jadinya beberapa rumah sakit itu menerapkan ibu dekat dengan bayi, karena itu membantu kelancaran proses mengasihi. Nah, jadinya kalau misalnya kayak si bayi dekat sama kita kan tiba-tiba dia nangis, atau tiba-tiba kita cek ternyata dia kayak entah ada yang perlu diganti, entah popoknya, atau mungkin dia kayak kadang-kadang kan ASI itu suka ada di sini kadang-kadang kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya susu ibunya banyak kan, si ASInya tuh kadang-kadang suka sampai apa sih, si bayinya tuh sampai gumuh-gumuh kayak gitu. Nah, itu kita perlu tisu basah dan tisu kering untuk membersihkan si baby. Bisa bawa cologne atau hair lotion untuk si baby, ya itu kalau perlu aja, biar si baby tetap harum, biar segar, biar kita tetap kayak senang cium-ciumin.
Nah, itu tadi kebutuhan perlengkapan untuk bayi yang perlu dibawa ke rumah sakit. Segitu aja, nggak banyak juga nggak sedikit, tapi singkat, tepat, padat, tepatlah semua sudah ada di situ. Nah, tapi kalian juga perlu tahu lagi ya, seperti yang tadi aku bilang, beberapa rumah sakit itu menyediakan kebutuhan bayi. Jadi kita cuma perlu bawa pakaian untuk si bayi pulang ke rumah. Nah, kalian harus tahu apakah tempat persalinan kalian menyediakan seperti itu ataukah kita harus bawa. Nah, selanjutnya kebutuhan untuk moms. Apa aja yang perlu dibawa? Oh ya, sebelumnya aku kasih tips, aku kasih saran. Aku kasih saran. Jadi sebelum persalinan, sekitar kayak 2 minggu atau 3 minggu sebelum persalinan, itu diusahakan moms udah punya satu tas yang isinya itu semua perlengkapan yang akan dibawa. Jadi kalau misalnya kapan aja mendadak tiba-tiba kontraksi atau kapan aja, itu bisa langsung dibawa tasnya, kita langsung bisa pergi ke rumah sakit tanpa harus milih ini itu lagi, karena semua udah siap. Nah, pertama banget yang moms perlu persiapkan untuk dibawa adalah pakaian yang nyaman untuk menyusui. Biar nanti pada saat kalian mau menyusui, untuk moms yang mau menyusui, itu nggak perlu ribet. Selain pakaian yang nyaman untuk menyusui, kalian juga perlu mempersiapkan itu pakaian dalam menyusui. Karena berbeda antara pakaian dalam yang sehari-hari kita gunakan dengan pakaian dalam untuk menyusui. Jadi kalau pakaian dalam untuk menyusui biasanya kayak pengaitnya tinggal dibuka, udah simple langsung menyusui. Nggak kayak pakaian dalam yang sehari-hari itu perlu inilah, perlu itulah, itu ribet banget. Karena kita saat mau menyusui itu kan baby ada di satu tangan kita, jadi kita perlu pakaian yang mudah kita buka atau mudah kita pasang lagi dengan satu tangan. Terus jangan lupa dipersiapkan itu peralatan mandinya, sabun, shampoo, sikat gigi, semua peralatan mandi itu perlu mempersiapkan biar nggak repot lagi, karena nggak semua rumah sakit, nggak semua tempat melahirkan menyediakan. Yang perlu dibawa juga adalah gurita atau korset. Nah, aku berbagi pengalaman aku di sini. Waktu itu aku melahirkan dengan cara seksio, dengan cara sesar, karena aku tidak memungkinkan untuk melahirkan dengan cara normal saat itu, kalau aku tidak menggunakan korset atau tidak menggunakan gurita, itu jahitanku itu berasa banget. Tapi kalau misalnya pada saat ada korset, ada gurita, jadi kayak apa, perutnya itu kan kayak kayak kedekep gitu kan, terus yang bener-bener kenceng kayak gitu kan, jadinya jahitannya itu nggak terlalu berasa. Termasuk juga pada saat aku ngomong atau pada saat aku ketawa atau aku gimana, itu kan perutnya jadi nggak berguncang. Untuk moms yang melahirkan dengan cara normal, terutama pembalut nifas, jangan lupa pembalut nifas. Kenapa aku bilang pembalut nifas? Karena pembalut nifas sama pembalut untuk datang bulan, haid, itu berbeda. Kalau pembalut untuk haid paling cuma kayak segini, ada yang 40 sampai 35, 40 kayak gitu kan. Nah, terus waktu pertama kali aku ngeliat pembalut nifas, aku kaget, itu panjang, itu gede banget, tebel, panjang. Di situ aku kaget kayak wow. Nah, oh ya, satu lagi tipsnya, kalau misalnya kadang-kadang untuk yang melahirkan dengan cara seksio, itu kan si bawah korsetnya itu kan pas banget tuh di jahitan. Aku pernah kejadiannya seperti itu sakit. Jadinya itu aku sebelum aku pakai korset itu kayak aku lapisin sama si pembalut nifas tersebut, karena si pembalut nifas itu kan tebal, jadinya kayak nggak bikin sakit. Jadi kayak gini, misalnya ini perut kita, ini pembalut nifas, terus ini korsetnya. Nah, kalau kalian mau mensukseskan program ASI eksklusif 6 bulan, sebaiknya kalian bawa alat pumping. Kalau misalnya di tempat kalian bersalin itu ada alat pumping, ya bersyukurlah. Jadi pada saat si bayi baru lahir, ukuran perutnya sedikit, jadi hisapan si bayi juga sedikit, dia minumnya juga sedikit. Sementara kan kalian tahu, prinsip ASI adalah supply sama dengan demand. Jadi kalau misalnya permintaannya sedikit, ya dia akan mensuplai sedikit juga. Kalau permintaannya banyak, dia akan mensuplai banyak juga. Nah, kalau misalnya kalian pengen segera kayak biar lancar ASInya, jadi begitu setelah selesai melahirkan, si bayi udah minum, biasanya waktu itu aku waktu itu mulai kasih ASI itu di bulan kedua. Jadi setiap si anakku habis saya minum, aku pumping lagi, aku pompa paling nggak minimal 15 menit sampai 30 menit gitu. Nah, di situ baru si ASI lebih lancar dan lancar.
Terus juga yang perlu kalian bawa jangan lupa adalah sendal yang nyaman. Jangan pakai high heel, jangan pakai sendal yang tinggi banget. Terus juga jangan pakai sendal yang aduh aneh-aneh ya. Pokoknya oke, kalian mau bawa sendal yang kece silahkan, tapi juga pastikan kalau sendalnya itu nyaman. Terakhir untuk moms adalah kalau perlu kalian bisa bawa bantal menyusui. Kenapa? Karena bantal menyusui itu enak banget pada saat kayak kita gendong si bayi di sini. Itu kan tangan kita harus ngangkat terus, harus kita sejajarkan sama payudara. Itu pegel banget kalau misalnya lama kayak gitu. Tapi kalau ada bantal menyusui, jadi tangan kalian bisa kayak bertumpu sama si bantalnya itu gitu. Kalau enggak, kalian juga bisa gunakan bantal yang ada dari rumah sakit, misalnya kayak bantal tidur, itu bisa kalian tumpuin, itu sama aja. Jadi kalau perlu kalian boleh bawa bantal menyusui, tapi kalau kalian punya alternatif lain silahkan aja. Nah, yang gak kalah penting juga untuk si ayah. Yang pertama, untuk ayah pasti bawa pakaian dalam, alat mandi, itu udah penting banget buat ayah, jangan enggak. Nah, kalau misalnya kalian berada di ruang perawatan kayak VIP atau VVIP yang pokoknya di situ kamarnya sendiri, terus ada sofa bed dan lain-lainnya, itu kalian nggak perlu bawa lagi yang namanya kayak tempat tidur atau kayak sleeping bag atau gimana. Tapi kalau misalnya kalian berada di ruang perawatan yang harus sharing dengan beberapa orang lainnya, nah ayah jangan lupa bawa sleeping bag, karena di rumah sakit nggak disediain. Kalau misalnya kalian tidur di lantai, yang ada si momsnya juga masih dalam pemulihan, terus si ayahnya juga sakit, ya repot dong. Ayah tetap harus jaga stamina, tetap harus sehat, minum vitamin, istirahat yang cukup. Terus kan tadi udah aku bilangin untuk bawa kasur lipat atau sleeping bag. Nah, selanjutnya temannya kasur lipat atau sleeping bag juga jangan lupa ayah bawa selimut atau bawa bantal jika perlu. Nah, ini juga yang penting juga untuk diingat adalah uang cash atau kartu ATM itu jangan lupa, dan dokumen-dokumen perlu. Nah, kayak mom, biasanya kalian yang menyimpan uang, kali ini tolong diserahin ke ayah dulu. Kenapa? Karena pada saat kalian mau melahirkan, semua proses administrasi dilakukan oleh si ayah. Kalian itu cuma berbaring doang di kasur, di ruang perawatan, di ruang bersalin. Jadinya kalian gak perlu lagi mikirin, aduh ini gimana biayanya, aduh ini gimana, udah serahin aja dulu ke ayah saat itu. Nanti kalau udah pulang ke rumah, dompetnya kita ambil lagi. Tadi udah aku sebutin, ayah jangan lupa bawa dokumen penting kayak misalnya kartu BPJS, asuransi, dan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya yang gak boleh ayah lupain adalah charger handphone. Itu penting banget. Phone ayah selalu standby dan ayah bisa selalu ngasih informasi yang dibutuhkan pihak keluarga. Nah, itu tips dan sharing aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk moms yang sedang mempersiapkan kelahiran. Semoga lancar persalinannya, sehat-sehat terus ibu dan bayi. Sampai ketemu di video aku yang lainnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dan video ini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.